Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya strategi trading untuk mencari saham bagger ataupun ya minimal naik tinggi lah ya, minimal tinggi. Dan ini strategi yang mudah, bisa diterapin untuk pemula sekalipun ya, dan tentunya santai guys ya. Oke, dan ini sangat mudah ya untuk kita pelajarin atau kita coba. Oke, sebelum pembahasan, tak disclaimer dulu guys ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait video ini. Karena nanti saya akan memberikan case beberapa emiten, jadi tak disclaimer ya. Oke, kita akan menggunakan case-nya dari Wapo ya. Tapi sebelum ke pembahasan, ada perlu catatan yang perlu teman-teman untuk menjelaskan strategi ini ya. Pertama, cari emiten ya, cari emiten yang dia pernah arah atau sering arah itu lebih bagus ya. Dia pernah arah atau sering arah itu lebih bagus. Terus cari emiten yang sepi ya, sepi. Kenapa? Mungkin teman-teman tanya ya, kok kenapa sepi ya? Nanti buangnya gimana? Nah, kita nggak perlu pikir ya, nggak perlu berpikir kapan nanti kita akan buang. Karena gini guys, selama nanti market maker barangnya penuh, dia akan naik harganya tinggi, dia biar bisa distribusi ya. Seperti itu ya hukumnya. Cara mainnya mereka makers kurang lebih seperti itu. Dia akumulasi karena barangnya banyak ya, barangnya banyak nggak mungkin tuh naik cuma 5% langsung, ini nggak mungkin ya. Itu harus dinaikin tinggi baru nanti dia akan distribusi guys ya. Nah seperti itu. Nah mungkin yang ketiga ini emiten tersebut rata-rata seed B ya, rata-rata seed B. Nah ini penting ya, walaupun sepanjang apapun seed B, kemungkinan dia lagi akumulasi guys. Nah seperti itu. Oke, sebenarnya pakai 3 indikator tersebut cukup ya. Cuma kalau teman-teman mau nambahin ya, cari emiten yang dengan fundamental yang baik ya silakan ya. Ini opsi ke-4 sebenarnya lebih bagus ya kalau nomor 4 ini dijalanin. Cuma teman-teman yang suka gorengan lover, nggak peduli mau emiten tersebut fundamentalnya seperti apa ya, silahkan dijalanin aja pakai 3 indikator tersebut ya. Pertama ya, nyari emiten yang pernah arah atau yang sering arah itu lebih bagus ya. Nyari emiten yang sepi ya, sepi, jadi jangan berpikir nanti kita nggak bisa distribusi. Nanti lupakan aja, kalau nanti barangnya maker penuh, nanti kita bisa distribusi juga. Dan kita nyari emiten yang seed B ya, seed B, terus nyari emiten yang berfundamental. Oke, kita akan menggunakan case. Nah case-nya dari saham Wapo. Nah Wapo ini sangat sepi ya. Kemarin tuh sangat sepi. Nah tunjukkan kayak gini ya, ini sepi. Ini ya, ini dari volumenya aja kecil nih ya, rata-rata segini setelah itu naik ya. Dan saya juga pernah share ya, mungkin teman yang pernah nonton video ini pasti tahu ya, saya nge-share saham Wapo. Nah dan harusnya udah cuan semua harusnya ya, karena ini udah naik tinggi banget ya Wapo. Dari semenjak video rilis tuh di antara udah naik cukup lumayan ya, sempat naik sini terus turun ya, setelah itu naik tinggi juga. Ini kalau kita lihat dari sini ke sini tuh udah sekitar 90% guys ya, lumayan guys. Nah strateginya santai, beli rata-rata emiten tersebut dia akan membuat seed B ya, akan seed B. Kalaupun kita nggak kuat hold lama ya, kita minimal dapat 20%, 30%, 40% kan lumayan guys, daripada kita beli emiten yang lagi hype dan kita belinya kemahalan, kan repot kan kalau di pucuk kedinginan sendirian kan. Lebih baik kita beli waktu orang-orang belum masuk ya, belum masuk waktunya orang-orang hype, kita udah bisa jualan aman ya. Ini tak kasih contoh dari saham Wapo ya. Nah Wapo ini kita lihat ya, mungkin teman-teman pakai OLT-nya masing-masing ya, pakai menu stock price ya, biasanya ada di menu stock price-nya. Ini aku pakai Mirai ya, tak contohin dengan Mirai. Nah ini kita lihat ya, Wapo ini pernah sepi ya, contohnya gini, cuma 8.000, 3.000, 8.000, 3.000 nih ya, pernah naik nih, kita naik nih, ketika ada naik tinggi, kok harganya nggak berubah, itu indikasi udah akumulasi, cuma dibiarin lagi, jatuh lagi ini. Nah segini, bahkan ini cuma 1.000 ya,
1228 volumenya ini per hari itu kecil terus kecil. Nah tiba-tiba mulai naik tinggi nih, naik tinggi. Nah langsung naik tinggi gini kan. Nah kita nggak perlu takut ya kapan kita bisa distribusi atau enggak. Nah di posisi ini kita sangat mudah distribusi guys ya. Nah sangat mudah banget, jadi nggak usah khawatir selama histori ke belakangnya masih masuk akal ya. Maksudnya MAT tersebut pernah hara ya, atau sering hara itu lebih bagus ya. Nah ya ini seperti itu ya, sangat mudah untuk diterapkan ya. Apalagi kalau ini ya fundamentalnya bagus tuh lebih menarik ya. Nah fundamental bagus tuh lebih menarik. Nah untuk ini nah kita bisa pakai ini ya, pakai stop price ini. Di sini juga ada, udah ada nih. Income-nya masih oke. Nah jadi lebih baiknya langsung kita teman-teman bisa buka langsung LK-nya aja ya. Dan ini untuk Bapo ini lumayan ya, untuk fundamentalnya cukup lumayan. Nah ini case dari Bapo. Terus saya dulu juga share SDMM ya, SMDM ya. Ini saya juga pernah share. Ini contohnya SMDM. Nah, sebenarnya strategi saya ya salah satunya seperti itu guys. Ini yang kemarin tak share, terus tak tambah fundamental juga untuk teman biar ada opsi ya. Jadi trading itu nggak saklek teknikal, nggak saklek fundamental, nggak saklek fundamentologi. Jadi kalau bisa dikombinasikan ya kita kombinasikan aja. Kalau saya seperti itu ya, nggak saklek harus pokoknya harus fundamental seperti ini ataupun teknikal seperti ini, enggak, saya nggak seperti itu. Jadi lebih baik tak kombinasikan karena dari kombinasi tersebut potensi mendapat cuan cepat tuh lebih ada ya, lebih tinggi ya. Nah contoh seperti ini ya, ini ya saham SDM ini lama ya, nggak kemana-mana. Terus volumenya kecil ya, kecil banget. Setelah itu tiba-tiba naik tinggi. Nah seperti itu ya. Nah kita lihat ya untuk stok price-nya mungkin akan kelihatan nanti ya. Nih contohnya gini. Ini bahkan ya cuma 4.000, 1.500, bahkan harus cuma 531 ya. Ini kecil banget. Nah setelah tiba waktunya ya dia akan naik tinggi nih. Langsung tiba-tiba 600. Ini 1,1 juta, ini 2,6 juta, ini 1. Nah di posisi kayak gini kita mudah guys untuk distribusi, sangat mudah ya. Nah saat orang lain udah mulai masuk sini kita bisa jualan, makanya kita pakai strategi beli sepi jual rame ya. Nah strategi ini sangat mudah diterapin dan aman untuk kita ya. Yang penting satu catatan ya, kita harus sabar karena selama ini saya trading di sini kita hanya kita sadar diri ya, kita sebagai retail, jadi kita nunggu lah ya, nunggu sopirnya terserah mau diberangkatin besoknya, minggu depannya atau belakang minggu berikutnya, kita nggak tahu. Yang penting kita numpang, namanya numpang ya, penumpang ya, kita ngikutin sopirnya guys ya. Nah seperti itu. Nah ini catatan untuk teman yang mau nerapin ini ya, itu catatannya, kita sebagai retail harus sabar nunggu sopir jalan. Nah gitu ya. Jadi tapi sekali jalan kita bisa dapat bagger ya, bahkan double bagger, tapi minimal 2% ke atas lah kan, lumayan. Nah kalau kita lihat di sini ya, ini rata-rata nggak nyampe, ini cuma dari 15 ya, 15 sampai ini tanggal 9 ya, jadi hampir 3 minggu lah ya, 3 minggu udah mulai ya, udah mulai naik. Nah udah mulai naik nih, langsung sekali naik 34% guys. Kita kalau mau lagi dikit aja udah 50%, kalau dikit lagi udah sampai 70-an persen ya. Nah ini nggak lama, ini cuma dari startnya 15 ya, 15. Nah ini kalau teman masuk di situ, apalagi ini posisi sepi kayak gini nih, mungkin kalau masuknya lebih dari sini lebih pendek lagi, atau memang masuknya dari sini lebih pendek lagi. Nah rata-rata memang gini ya, dia ada ledakan dikit terus hilang ya. Nah rata seperti itu. Contohnya kayak gini, dari 4 naik ke 1000, 10 ke 10, setelah itu hilang lagi. Nah, setelah itu mulai kecil lagi. Nah baru ada naik ya, naik tinggi, ada ledakan volume. Nah ini ada volume, walaupun ini berikutnya masih naik tinggi ya. Nah seperti itu ya, rata-rata masuk itu. Jadi nanti
untuk meminimalisir ya atau mempercepat atau titik belinya, teman-teman bisa gunain combine dengan bandarmologi ya. Kita lihat udah volumenya tuh nariknya jangan ini ya, narik di posisi sideways, misal sideways-nya 2 minggu atau 3 minggu, sebulan, 3 bulan, cek. Nah, di situ udah berapa volumenya. Nah, nanti kita akan ketemu average-nya. Nah, itu menjadi titik beli kita ya guys ya. Seperti itu. Nah, ini beberapa emiten ya, contohnya seperti itu ya, emiten beli sideways atau beli sepi jual rame. Nah, seperti itu. Ini strategi saya yang sering saya gunakan dan sering dapat backer ya, beberapa kali ya dapat backer dan minimal lah di atas 20%. Nah, ini sama ya, kemarin berlaku untuk INDX. Nah, ini nggak tahu bikin videonya ya, karena memang ini untuk konsumsi grup saya di Trackman aja. Ini kemarin tak bagi ke teman-teman, cuma teman-teman nggak hold ya, jadi dapatnya ya cukup lah, kemarin dapat 20%. Nah, ini mungkin hold sampai sini ya. Saya juga nggak hold, cuma sampai naik berikutnya udah tak jual juga. Nah, ya NDX ya. Nah, contohnya ini juga sama ya, volumenya kecil ya, strategi naik ya. Ini mungkin potensi ya, potensi juga kayak ini potensi mungkin ya. Nah, ini sekali lagi bukan rekomendasi ya, tapi mungkin ini potensi karena ini lagi ini juga posisi ya, posisinya log ya sideways. Ini volumenya juga kecil ya, kecil. Setelah itu ledak ya kayak gini. Ini juga sama ya, ini udah mulai kecil. Nah, nggak tahu nanti akan digerakin kapan. Nah, ini udah mungkin potensi ini kayak juga, ini juga sama ya, sama ini, cuma ini masih low-nya sangat tipis banget ya. Jadi belinya juga harus sabar, jangan langsung tarik, nanti harganya bisa langsung lompat ya, karena bid overnya banyak yang bolong juga. Ini kayak gini ya, ini juga sepi banget. Nanti ketika dia rame ya kayak gini ya, mulai sepi rame bisa jual. Ini juga sama yang mulai sepi, titik supportnya di sini. Jadi kombinasikan kan nggak ada salahnya. Ini pakai teknikal ya, kita cari supportnya di mana. Nah, sini. Jadi kita bisa nunggu di arah sini mungkin, atau lihat bandarmologinya ya. Kita bisa cek ya selama sepinya, atau mungkin dari sini, mungkin dari 16 ini. Nah, soalnya kayak gini ada akumulasi baru segitu. Nah, seperti itu guys. Nah, semoga bisa dipahami ya untuk teman sekilas berbagi strategi rahasia saya ya. Mungkin kalau ada perbedaan strategi ya wajar, karena ini strategi saya sendiri. Jadi kalau mau nyoba ya silakan, nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan silakan tulis komentar ya. Terima kasih telah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.